lagi di Ibadah Remaja bersama saya, Michael. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kristus Bangkit Soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya kenal, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya sama jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di hari Paskah ini Engkau telah memanggil kami untuk berkumpul denganmu. Kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Ajarkanlah kami untuk memahami kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita minggu ini adalah damai bagi sejahtera. Kita akan menerangkan penjelasannya melalui pemberitaan firman. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya,
dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Selamat hari Minggu teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, pada hari ini kami sungguh bersuka cita dapat kembali beribadah. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya dapat menerima sabda-Mu untuk kami pahami dan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 20. Kita membaca bersama-sama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Paskah, hari untuk mengenang kebangkitan Tuhan Yesus. Kubur sudah kosong, Tuhan Yesus sudah bangkit, hidup untuk menyelamatkan kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita kalau kita pergi ke minimarket untuk berbelanja, sekarang kita harus membawa kantong belanjaan sendiri ya. Sudah tidak lagi mendapatkan plastik. Penggunaan plastik memang dibatasi. Ke sekolah kita juga dianjurkan untuk membawa botol minuman sendiri atau menggunakan tumbler ya. Jadi penggunaan botol-botol air mineral ataupun dalam bentuk gelas sekarang sudah mulai dibatasi. Itu adalah contoh dari gerakan say no to plastic bags ya. Jadi katakan tidak pada kantong plastik atau wadah plastik. Teman-teman, sampah plastik terbukti mencemari lingkungan.
karena plastik ini sulit untuk diurai di dalam tanah dalam puluhan tahun sehingga bisa merusak kondisi tanah. Belum lagi sampah plastik yang dibuang ke lautan, maka lebih sukar terurai di dalam lautan, sehingga sampah plastik bisa mencemari kualitas air laut, sehingga makhluk hidup yang ada di dalamnya, biota laut pun habitatnya menjadi terganggu, tidak lagi bersih. Dunia yang kita hidupi saat ini, teman-teman, sedang mengalami krisis lingkungan hidup. Ya, kita temukan sampah plastik yang susah diurai, juga kita mendapati udara yang tercemar oleh asap industri maupun juga asap kendaraan bermotor. Kemudian sungai-sungai juga dipenuhi oleh sampah yang menumpuk, hutan yang menggundul, juga air tanah yang tercemar oleh limbah pabrik dan seterusnya. Nah, kerusakan lingkungan ini tentu juga mempengaruhi kehidupan biologis, tumbuh-tumbuhan dan juga binatang, hewan yang sama-sama dengan kita hidup di bumi yang satu ini. Kita semua tentu merindukan kita hidup di atas bumi yang sehat, yang sejuk, yang hijau, dan aman bagi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Maka tentu sebagai manusia yang hidup di bumi, kita nggak boleh diam saja nih ketika melihat adanya krisis lingkungan hidup, ya, bumi kita yang sedang terluka saat ini karena mengalami krisis. Nah, apa sih kata Alkitab tentang lingkungan hidup dan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen terhadap bumi yang kita diami? Bacaan kita pada hari ini, teman-teman, mengungkapkan mengenai keutamaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kristus digambarkan sebagai gambar Allah, ya. Jadi Kristus adalah gambar Allah, di mana di dalam Tuhan Yesus itu diciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu juga diciptakan untuk Dia. Yesus sebagai yang utama, sebagai yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan juga seluruh makhluk hidup, segala sesuatu yang ada di bumi maupun di sorga ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, dikatakan pula bahwa Ia yang sulung, Ia yang pertama juga bangkit dari antara orang mati. Ya, kebangkitannya yang pada hari ini, pada Paskah ini kita rayakan bersama-sama. Melalui kebangkitan dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus inilah Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya, biasanya teman-teman kita memahami peristiwa penebusan dan penyelamatan Kristus itu hanya untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Lalu bagaimana dengan lingkungan alam, makhluk hidup yang lain? Ya, ada kecenderungan manusia untuk berpikir bahwa dirinya sendirilah sebagai pusat kehidupan di bumi ini. Itu yang disebut sebagai pemahaman antroposentris, ya, berpusat kepada manusia sebagai yang seolah merasa berhak menguasai apa yang ada di bumi ini, sehingga selalu meremehkan atau tidak menganggap penting keberadaan makhluk hidup yang lain seperti tumbuh-tumbuhan hijau, ya, hutan, sungai yang ada di sekitar kita. Maka orang berlomba-lomba untuk merusak alam, membuang sampah sembarangan sehingga sungai menjadi kotor, lalu kemudian bisa mendatangkan banjir. Juga upaya penambangan yang tidak dibarengi dengan penghijauan, ya, tambangnya dikeruk tetapi lingkungannya dibiarkan menjadi kotor. Lalu hutan yang digunduli membuat terjadinya pemanasan global. Tidak heran jika zaman-zaman sekarang ini panas sekali rasanya, teman-teman, udara kita hari demi hari. Karena lapisan ozon menjadi semakin menipis, udara pun menjadi tidak segar. Ya, lautan juga tercemar oleh limbah pabrik dan juga sampah plastik yang ada di dalamnya. Hal ini tentu menjadi persoalan bersama bagi kita, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa karya keselamatan dan pendamaian yang Kristus kerjakan ini bukan hanya bagi umat manusia saja, tetapi bagi semua yang ada di bumi, untuk lingkungan alam dan bahkan untuk seluruh semesta. Sebagaimana tema kita pada hari ini, damai bagi semesta. Maka kita semua, teman-teman, diundang secara khusus untuk turut serta di dalam pendamaian Kristus bagi semesta dan juga bagi lingkungan hidup. Apalah artinya kita hidup di dalam keselamatan dan kesejahteraan, tetapi lingkungan alam di sekitar kita rusak.
Ya, lingkungan di sekitar kita mengalami polusi karena kita buang sampah sembarangan, kita tidak melakukan upaya penghijauan dan seterusnya. Maka momen hari ini, Paskah, kebangkitan Kristus, menghadirkan semangat baru, kemenangan, hidup baru, kedamaian, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga bagi semesta, bagi lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup dari skala yang paling kecil, misalkan tidak membuang sampah sembarangan atau mengurangi penggunaan plastik. Ya, teman-teman bisa kalau bepergian menggunakan tumbler minuman untuk diisi ulang. Lalu teman-teman mungkin bisa ikut program atau proyek bersama teman-teman gereja, teman-teman sekolah, atau ikut yayasan atau lembaga lingkungan hidup untuk bersama-sama menjaga ya hutan atau menjaga sungai yang ada, bersih-bersih sungai dan lain sebagainya, sebagai salah satu bentuk partisipasi kita, kontribusi kita untuk menghadirkan lingkungan alam yang juga damai, hijau, aman dan nyaman untuk semua. Selamat Paskah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang karyanya juga kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, kami bersyukur untuk hari Paskah yang kami peringati pada hari ini. Kebangkitan Kristus memberikan kedamaian tidak hanya bagi umat manusia, tetapi bagi semesta, bagi lingkungan alam yang ada di sekitar kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan untuk menjaga lingkungan alam yang ada di sekitar kami dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk remaja Tuhan di GKI Jati Bening Indah di dalam pergumulannya, di dalam studi yang harus mereka hadapi, untuk yang akan mengikuti penerimaan di sekolah yang jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan juga boleh tolong senantiasa. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang disiplin, tekun, dan juga bertanggung jawab atas setiap tugas yang kami miliki. Berkati pula orang tua kami dan anggota keluarga kami yang mendukung di dalam dukungan doa maupun juga materi supaya kami dapat bersekolah. Biarlah Tuhan juga menyertai pekerjaan serta pelayanan mereka. Tuhan juga mengerti apa yang menjadi pergumulan kami di usia muda. Biarlah iman kami diteguhkan ketika ada di lingkungan yang seringkali bisa mempengaruhi sikap hidup kami. Biarlah kami sebagai remaja Kristen juga mampu untuk menjadi saksi-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada, untuk terus menebarkan kebaikan Kristus. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah. Biarlah melalui Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah, persekutuan, kesaksian dan pelayanan juga dapat terus dihadirkan. Untuk setiap remaja yang memberikan diri di dalam pelayanan, Tuhan juga boleh berkati. Biarlah ini menjadi salah satu cara untuk mensyukuri anugerah-Mu. Berkati pula bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kedamaian-Mu, cinta kasih-Mu, kebenaran-Mu juga hadir di dalamnya. Pemerintah Engkau berkati, setiap warga negara juga Engkau berkati. Di tengah situasi pandemi ini, kami dapat terus berupaya untuk beradaptasi dengan baik. Dan di tengah banyak pergumulan bangsa negara yang kami hadapi, biarlah kami juga terus menjadi saksi-Mu untuk menebarkan persaudaraan ketika kami berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh iya, kita akan memberikan persembahan. Karena kita masih beribadah secara online, teman-teman bisa menyerahkannya melalui pastori atau lewat orang tua masing-masing. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita angkat pujian Tuhan Mengutus Kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang,
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kita sudah sampai di akhir ibadah. Sekali lagi selamat Paskah. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.